Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika. Jumpa kembali bersama Mas Yan. Pada video kali ini Mas Yan mau berbagi tentang persamaan kuadrat, yaitu tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, yang pertama yaitu dengan menggunakan metode pemfaktoran. Kenapa ini penting dan perlu saya berbagi tentang materi ini? Karena materi pemfaktoran persamaan kuadrat ini akan kita gunakan dan kita temui di berbagai macam bab-bab yang ada di matematika. Dan juga untuk sahabat matematika yang mau berjuang atau mau menghadapi ujian-ujian UTBK, SBMPTN dan sebagainya, itu sangat perlu menguasai pemfaktoran persamaan kuadrat karena itu akan digunakan untuk menyelesaikan soal-soal di sana. Seperti itu. Baik sahabat matematika, bentuk penyelesaian persamaan kuadrat itu pemfaktoran yang pertama yaitu bentuknya yang ABC-nya lengkap. Kan bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pemfaktoran yang bentuknya A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini ada koefisiennya, ada angkanya ya, lengkap. Contoh, misalkan X kuadrat dikurang 7X min 8 itu sama dengan 0. Nah, berapa penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat min 7X min 8. Nah, ini bisa diselesaikan dengan pemfaktoran. Cara pemfaktorannya gampang, langsung saja kita buat dua buah faktornya seperti ini dalam kurung. Nah, kemudian sama dengan 0. Kita lihat, kita kalikan. Ini kan koefisiennya 1 ya. 1 ini berarti tidak usah kita tulis. Berarti langsung 1 kali 8. Atau 1 kali min 8. Boleh, 1 kali min 8 ini kan min 8. Maka kita cari faktor dari min 8. Atau lebih mudahnya lagi, kita tidak usah pedulikan tanda negatifnya ini juga boleh. Langsung saja 1 kali 8 juga boleh, berarti 8. Maka faktor dari 8 itu berapa? Faktor dari 8 itu berapa? 1 kali 8. Kemudian kita daftar lagi faktor dari 8, berarti bisa juga 2 kali 4. Nah, oke. Kemudian tadi kan sudah kita buat dua faktornya, otomatis di sini X, di sini X. Karena X dikali X itu kan pasti X kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita pikirkan angka berapa yang ada di sini. Angka berapa yang di sini. Untuk mengisi angka yang di sini itu kita pilih dari daftar faktor dari min 8 tadi. Iya. Ini kan tadi kita kalikan 1 kan di sini 1 kali 8 itu dapatnya 8. Kita pilihkan faktornya. Kemudian sudah ada faktornya. Kemudian kita pikirkan kembali ketika dua faktor ini kita jumlahkan, antara faktor yang satu dan faktor yang kedua ini kita jumlahkan, itu menghasilkan min 7. Maka yang memungkinkan adalah 1 dan 8. Boleh 1 di sini, boleh 8 di sini. Atau boleh juga saya ubah ini tadi. Kalau satunya yang di depan saya ganti di sini X, sini X, kemudian di sini 8, di sini 1 juga boleh. Terserah, bebas. Mau meletakkan 1 dan 8-nya di depan dulu atau di belakang boleh, bebas. Sekarang yang kita pikirkan adalah tanda negatif atau positif. Kita lihat, kalau dijumlahkan mendapatkan min 8, otomatis kan min 8 tambah 1. Kalau dijumlahkan 1 dan 8 dapatnya min 7 ini. Nah ini. Kalau dijumlahkan min 1 dengan jumlahkan 1 dan 8 dapatnya min 7 ini. Maka yang memungkinkan adalah 1 dan 8 kan. Yang negatif itu 8-nya, kemudian yang positif 1-nya. Karena min 8 ditambah 1 itu dapatnya min 7. Maka 1-nya ini positif, kemudian 8 ini negatif. Begitu juga ini. 8-nya negatif, 1-nya positif. Seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan faktornya itu X ditambah 1 itu sama dengan 0. Atau X min 8 itu sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Negatif 1 ini pindah ke sini jadi negatif. Kemudian X sama dengan min 8 pindah ke kanan jadi 8. Maka penyelesaiannya itu X1-nya sama dengan min 1 atau X-nya itu sama dengan 8. Nah, seperti itu cara memfaktorkan persamaan kuadrat yang bentuk A, B, C-nya lengkap. Contoh lagi ya, X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Berapa faktornya? Angkanya sama, maka kita buat dua faktornya di dalam tanda kurung seperti ini, sama dengan 0.
Bisa dipastikan karena koefisien X-nya ini tidak ada koefisiennya, 1, maka pastikan sini X, ini juga X. Nah, kemudian kita pikirkan dua buah bilangan yang akan ada di sini, mengisi tempat ini. Caranya, pasti koefisien 1 di X kuadrat ini, itu dikalikan dengan angka yang paling di belakang, C-nya, 6, berarti 6. Kita pikirkan faktor dari 6. Tidak usah diabaikan, atau tidak usah dipikirkan ini, angka negatif ini, kita biarkan saja. Langsung saja kita buat daftar faktor dari 6. Faktor dari 6 itu kan ada 1 kali 6, itu dapatnya 6, 2 kali 3. Itu dapatnya juga 6. Kemudian 6 kali 1. Sekarang kita pikirkan kembali, mana yang memungkinkan ketika kedua faktor ini dijumlahkan dapatnya 1. Kan ini koefisien variabel X-nya kan 1. Yang memungkinkan tentu yang ini ya, karena 2 kurang 3 bisa 1, atau 3 kurang 2 juga bisa 1. Maka kita taruh 2 di sini, 3 di sini, atau sebaliknya juga boleh. Boleh juga X sini 3, di sini 2. Sama aja nanti hasilnya. Sekarang tinggal kita pikirkan tanda positif negatifnya. Kita lihat. Di sini hasilnya kan plus 1. Ketika dikalikan tadi min 6 ya. Selisih ya, min 6. Ketika dijumlahkan dapat 1. Kalau dikalikan dapatnya min 6. Tentu salah satunya ada yang negatif. Tentu yang negatif adalah min 2, yang positif 3. Kenapa? Karena positif 3 dijumlah dengan positif min 2 itu dapatnya 1. X ya. Ketika dikalikan positif 3 dikalikan negatif 2 dapatnya negatif 6. Oke, gampang kan? Maka kita mendapatkan X tambah 3 sama dengan 0. Atau X dikurang 2 itu sama dengan 0. Kita mendapatkan X sama dengan min 3. X sama dengan 2. Iya, cukup mudah ya sahabat matematika. Baik, itu tadi kalau bentuk ABC-nya lengkap. Nah, sekarang bagaimana kalau ABC-nya lengkap kemudian ada angka di depan koefisien X kuadratnya atau A-nya itu lebih dari 1. Nah, kita lihat contohnya. 6X pangkat 2 min 17X ditambah 12 sama dengan 0. Iya, ini kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Bentuk umumnya kan, A-nya lebih dari 1. Nah, caranya juga sama seperti yang tadi. Kalikan koefisien A-nya ini dengan C-nya, kalikan. Dikalikan, berarti 6 kali 12. 6 kali 12 sama dengan 72. Ini nanti jadi modal. Kemudian kita buat dua faktornya dalam tanda kurung sama dengan 0. Karena dia 6X, maka kita taruh di sini juga 6X. Ini juga 6X. Ini merupakan triknya ya, satu dari beberapa trik yang bisa digunakan. Kalau dia 6X, maka taruh 6X, 6X. Kalau dia 3X pangkat 2, maka di sini 3X, 3X. Kalau dia 4X pangkat 2, maka di sini juga 4X pangkat 2. Di sini juga 4X pangkat 2. Karena kebetulan contoh soalnya 6X pangkat 2, maka di sini saya taruh 6X. Ini juga saya taruh 6X. Kemudian saya bagi. Kalau di sini 6, maka di sini juga 6. Kalau di sini 3, di sini 3, di sini 3, maka di sini 3. Kalau di sini 5, maka di sini 5, di sini 5, pembaginya juga 5. Seperti itu. Sekarang kita pikirkan angka yang menempati di sini. Berapa? Caranya dengan mendaftar faktor dari 72 tadi. Faktor dari 72 tadi berapa? Ada 1 kali 72, ada 2 kali 36, ada 3 kali 24, ada 4 kali berapa? 4 kali 18. Ada 5, tidak bisa ya, 5 bukan faktornya. Ada 6 kali 12. Kemudian ada 7 nggak bisa ya, 7 kali 8, 56. 7 kali 9, 8 kali 9. Iya. Oke, 8 kali 9. Sekarang kita taruh 8-nya di sini, 9 di sini. Atau sebaliknya juga boleh. 6X di sini 9, di sini 8 juga boleh. Nah, kemudian sekarang kita pikirkan tanda negatif positifnya. Bayangkan, kalau dijumlahkan dapatnya min 17, kalau dikalikan dapatnya 72. Kalau dikalikan dapatnya 72, kalau dijumlahkan dapatnya min 17.
Otomatis di sini negatif, di sini negatif. Kenapa? Karena min 8 ditambah min 9 itu min 17. Cocok. Maka tandanya semua negatif. Ini juga negatif. Oke. Di sini negatif, di sini negatif. Langkah selanjutnya, yang mana yang bisa kita sederhanakan untuk menghilangkan penyebutnya ini? Berarti ini kan 3 kali 6 ini kan berasal dari 2 kali 3, begitu kan? Nah, oke. Maka saya tulis seperti ini supaya mudah kelihatan. 6x min 8, 6x min 9 mending 0 dibagi 6 tadi saya faktorkan menjadi 2 kali 3. Oke. Saya ganti warna spidolnya menjadi warna kuning biar kelihatan. Nah, 2 ini kan saling membagi 6x min 8 ini bisa dibagi 2 semua kan? Nah, ini juga berarti dia dibagi dengan 2. 3 ini bisa membagi 6x, bisa juga membagi min 9. Maka 3 ini saling membagi dengan yang 6x. Oke, sekarang kita ganti lagi warna spidolnya. Ternyata 6x dibagi 2 itu dapatnya 3x. Min 8 dibagi 2 itu dapatnya min 4. Dalam kurung. Kemudian 6x saya bagi dengan 3 itu dapatnya 2x. Kemudian min 9 saya bagi 3 itu dapatnya min 3. Sama dengan 0. Oke. Kita cek ya. Kita cek. 3x dikali dengan 2x itu berapa? 6x kuadrat. Oke, cocok ya. Baik, sahabat matematika. Maka kita akan mendapatkan 3x min 4 itu sama dengan 0 atau 2x min 3 itu sama dengan 0. Maka akan kita mendapatkan 3x sama dengan 4, maka x sama dengan 4/3. Kemudian yang satunya lagi 2x sama dengan 3, maka x sama dengan 3 dibagi dengan 2. Kita mendapatkan sudah penyelesaiannya. Oke, sahabat matematika. Itu tadi yang bentuknya ABC-nya lengkap. Nah, bagaimana kita memfaktorkan kalau B-nya itu 0? Ya, kita lihat kalau untuk bentuk B-nya 0. Kan bentuk umumnya itu kan AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. B-nya ini, koefisien dari X ini yang B-nya ini, itu nilainya 0. Nah, seperti apa? Contohnya, mari kita lihat sama-sama. Nanti contohnya, X kuadrat min 25 itu sama dengan 0. Ini kan AX-nya, ini BX-nya 0 nggak tertulis. C-nya 25. Nah, ini caranya gampang. Boleh kita mengingat kembali bentuk yang seperti ini. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu bisa diubah menjadi A plus B dikali dengan A min B. Sehingga bentuk X kuadrat min 25 ini bisa kita ubah menjadi X kuadrat. 25 ini kan sama saja 5 pangkat 2. Nah, ini A-nya, ini B-nya. A kuadrat, B kuadrat. Maka bisa kita ubah menjadi X di plus 5, kemudian dikaliin X min 5. Sehingga kita bisa mendapatkan X kuadrat, X tambah 5 dikali dengan X min 5 itu sama dengan 0. Kita mendapatkan penyelesaiannya X tambah 5 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 5 min 5 atau X sama dengan 5. Seperti itu. Mudah ya sahabat matematika? Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya C-nya 0? Kalau tadi kan tadi B-nya ini 0. Sekarang bagaimana kalau C-nya ini 0? Iya. Kita tulis kembali bentuk umumnya X kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau C-nya ini 0? Contoh soalnya seperti apa? Lihat. Kalau ada 2X pangkat 2 ditambah dengan 8X sama dengan 0. Nah, kan C-nya ini 0 kan? Nggak ada C-nya kan? Koefisien C-nya nggak ada. Persentasenya nggak ada. Nah, maka caranya kita faktorkan. Kita cari faktor dari 2X kuadrat dengan 8X atau pembaginya. Ternyata pembaginya ini kan bisa 2. Saya bagi dengan 2X. Maka 2X pangkat 2 saya bagi dengan 2X. Dapatnya kan 2X. Atau X ya.
Kita tulis kembali. Nomor 2x pangkat 2 saya bagi dengan 2x itu dapatnya x. 2x pangkat 2 kalau saya kalikan dengan x kan dapatnya yang ini. Kemudian 8x ini saya bagi dengan 2x itu dapatnya 4. Oke. Sama dengan 0. Lihat. 2x ini kalau saya kalikan dengan 4 kan dapatnya 8x. Maka kita bisa memfaktorkan menjadi 2 kali x, 2x dikali dengan x tambah 4. Maka sama dengan 0. Maka penyelesaiannya bisa saja 2x itu 2x itu 2x itu bisa saja sama dengan 0 atau x tambah 4 itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan x sama dengan 0 atau x-nya sama dengan min 4. Iya. Seperti itu sahabat matematika. Cara melakukan pemfaktoran. Oke, baik sahabat matematika. Demikianlah cara-cara menyelesaikan persamaan kuadrat pemfaktoran. Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk-bentuk persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Bisa difaktorkan. Gitu ya. Simak terus videonya hingga selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat matematika. Jumpa kembali bersama Mas Yan. Pada video kali ini Mas Yan mau bahas materi tentang pertidaksamaan kuadrat. Satu dari beberapa materi yang ada di kelas 10 ya untuk matematika. Materi pertidaksamaan kuadrat ini melibatkan materi persamaan kuadrat dan materi tentang pertidaksamaan. Seperti itu. Langsung saja kita simak materinya seperti apa. Tapi jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Dan bagikan kepada teman-teman kalian agar mereka juga bisa memahami materi pertidaksamaan kuadrat ini. Ya, sahabat matematika. Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat itu yang pertama ada ax kuadrat tambah bx tambah c kurang dari 0. Jadi contohnya misalkan ada x kuadrat tambah x min 6 kurang dari 0. Ya juga misalkan contohnya yang bagian B, bentuk umum yang kedua itu ax kuadrat tambah bx tambah c lebih besar atau sama dengan 0. Contohnya misalkan x kuadrat ditambah 4x tambah 4 itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian contoh berikutnya misalkan ax kuadrat tambah bx tambah c lebih besar dari 0. Maka contohnya x kuadrat tambah x min 6 itu lebih besar dari 0, boleh. Contoh yang kedua, kalau bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c lebih besar sama dengan 0, itu bentuk umumnya. Contohnya x kuadrat tambah 4x tambah 4. Ini yang kurang dari belum ada ya, contohnya sahabat menurut ya. Kurang dari atau sama dengan. Ya. Kalau yang ini kan sama bentuknya. Sama. Ini harusnya contohnya dikurang dari atau sama dengan. Jadi bentuknya seperti itu dengan syarat A-nya ini harus lebih besar dari 0, A-nya ini harus lebih besar dari 0. Kemudian A, B, C-nya ini bilangan nyata atau bilangan real. Jadi pertidaksamaan kuadrat itu kalimat matematika yang persamaannya itu merupakan kalimat matematika yang bentuknya itu persamaan kuadrat tetapi dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaannya itu bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari itu sama dengan, kurang dari itu sama dengan. Ini tanda-tanda pertidaksamaan ya, seperti itu sahabat matematika. Contoh menyelesaikannya seperti apa? Ya, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat itu secara teori ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus mengubah pertidaksamaan kuadrat tadi menjadi bentuk umum.
Bentuk umumnya tadi kan ruas kanannya 0 ya, maka kita ubah bentuk ketidaksamaannya ruas kanannya 0 gitu. Kemudian menguraikan ruas kiri untuk menjadi faktor-faktor linear. Itu maksudnya apa? Maksudnya mencari pembuat nolnya. Ini tuh maksudnya itu mencari pembuat nolnya. Pembuat nol. Kan ada x kuadrat ditambah x dikurang 6 lebih besar atau sama dengan 0. Ini ya. Kalau ini kan sudah bentuknya sudah bentuk umum ya. Nah, kalau sudah bentuk umum ini, maka langkah selanjutnya adalah yang ruas sebelah kiri ini diuraikan untuk mendapatkan pembuat nolnya. Setelah mendapatkan pembuat nolnya, x1-nya itu berapa, kemudian x2-nya itu berapa, nanti ditaruh di garis bilangan, menggambar sebuah garis bilangan. Yang diuji di garis bilangan, daerah mewakili pertidaksamaan ini. Daerah mana yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan yang ada di soal itu, daerah mana yang mewakili, seperti itu. Nah, itu menulis intervalnya. Angka tariknya adalah menulis interval penyelesaiannya. Seperti itu. Baik, sahabat matematika, langsung saja kita ke contoh soalnya ya, sahabat matematika ya. Contoh soalnya, himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 4x min 21 kurang dari 0 itu berapa? Berapa penyelesaiannya? Nah, langkah pertama berarti kita cek dulu apakah dia bentuknya sudah sama seperti bentuk umum. Bentuk umumnya boleh kita lihat kembali. Bentuk umumnya kan seperti ini. Ruas kiri merupakan fungsinya ya. AX kuadrat tambah BX tambah C, kemudian ada pertidaksamaan, terus ruas kanannya 0. Kita lihat soalnya. Ternyata soalnya sudah seperti bentuk umum ya. X kuadrat tambah 4x min 21 kurang dari 0. Sudah sesuai dengan bentuk umum. Maka langkah yang kedua adalah mencari pembuat 0. Atau menguraikan. Kalau di teorinya tadi itu menguraikan. Nah, kalau di sini saya ganti supaya gampang mengingatnya. Supaya gampang mengingatnya itu saya ganti mencari pembuat nolnya. Mencari pembuat 0. Ya. Pembuat 0 dari persamaan ya. Persamaan ini, pembuat 0-nya dari ini. Pembuat 0 itu apa? Pembuat 0 itu adalah nilai X yang menyebabkan sebuah pertidaksamaan ini ketika kita substitusikan itu menjadi 0. Seperti itu. Maka cara mencari pembuat 0-nya adalah kita jadikan persamaan. X kuadrat ditambah 4x min 21 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke langkah mencari pembuat 0-nya. Untuk mencari pembuat 0 dari persamaan ini, maka kita harus uraikan atau kita faktorkan. Kita faktorkan ya. Cara-cara untuk memfaktorkannya, penjelasannya bisa disimak di video yang linknya ada di sebelah kanan atas ini. Silahkan klik saja videonya di sini untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang cara memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Langsung saja untuk soal yang ini, perhatikan, kita kalikan ini, ada 1 di sini dengan bilangan C-nya, berarti min 21 ya. Min 21 atau 21-nya yang diperhatikan juga boleh sama dia. Kemudian kita daftar faktor-faktornya apa saja yang ada di 21 itu. Faktor-faktor di 21 itu ternyata 1 kali 21. 2 nggak bisa ya. Nggak bisa. 3. 3 kali 7. 7 kali 3. Ya. Ternyata ada 2 faktornya ini. 2 pasangan faktor yang bisa menghasilkan 21. 3 kali 7 juga dapat 7 kali 3 juga 21. Nah, sedangkan di sini min 21 ya. Otomatis 1 di antara angka 3 atau angka 7 ini ada yang negatif nantinya. Gitu. Kemudian di sini pasti ada X ya, faktornya pasti ada X. Kita taruh 7 di sini juga boleh, di sini 3 juga boleh. Atau dibalik juga boleh, sama aja nanti hasilnya. Di sini X, di sini X, di sini 3, di sini 7. Nah, sekarang tinggal kita pikirkan tanda operasinya. Negatifkah atau positifkah? Caranya seperti apa? Caranya kita lihat ini. B-nya ini, B. Ini kan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, sayang untuk menentukan tanda bilangannya di sini positifkah negatifnya, maka kita lihat ini B-nya. Ini B-nya kan 4. Maka 3 dengan 7 ini kalau dijumlahkan dapat 4. Maka kemungkinannya yang negatif yang mana, yang positif yang mana. Kalau dijumlahkan 3 ditambah 7 itu sama dengan 4. Maka yang negatif yang mana, yang positif yang mana? Tentu yang negatif yang 3 ya, karena min 3 tambah 7, 4. Karena
kita dapat kesimpulannya yang ini, maka kita taruh saja yang 3 ini jadi min 3, yang 7 ini jadi positif. Nah, karena min 3 kali 7 itu dapatnya 21, min 3 ditambah 7 itu dapatnya 4. Nah, oke. Gampang kan? Maka dari sini kita bisa mendapatkan X min 3 sama dengan 0, atau X tambah 7 itu sama dengan 0. Ini adalah langkah untuk menentukan pembuat nolnya. Sehingga kita mendapatkan pembuat nolnya itu X sama dengan 3, dan X sama dengan min 7. Inilah pembuat nolnya. Kita save dulu. Kita simpan. Iya. Setelah itu kita langkah selanjutnya tadi apa? Uji garis bilangan. Iya, cara menguji di garis bilangan. Langkah yang ketiga adalah uji garis bilangan. Garis bilangan. Ya. Itu. Langkahnya gampang. Ini saya hapus dulu supaya ada tempat untuk menjelaskan bagaimana menguji garis bilangan itu. Ya. Kita punya X1-nya itu 3 dan X2-nya itu min 7. Maka di manakah letaknya min 3 dan 7 itu di garis bilangan? Di sini pasti 0, ya. 3 ada di sini, 1, 2, 3. Misalkan 3 di sini, 7 di sini, min 7. Min 7. Di garis bilangan, ke kiri, ini ke kanan. Iya. Dari pembuat 0 tadi, 3 dan min 7, maka kita mendapatkan daerah-daerah ya. Daerah yang dibatasi oleh 3 dan min 7. Akibat dari adanya titik 3 ini, X1 3 dan X1-nya min 7 ini, kita mendapatkan daerah-daerah yang telah dibatasi. Daerah yang pertama adalah daerah yang di kanannya, daerah yang di kanannya min 3, kanannya 3, kemudian daerah yang berada di antara min 7 sampai 3, kemudian daerah yang berada di kirinya min 7. Kita belum tahu daerah mana yang menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan ini tadi, pertidaksamaan X kuadrat tambah 4X min 21 ini. Nah, cara mengujinya, tips, ambil daerah yang ada bilangan nolnya. Daerah yang ada bilangan nol itu adalah daerah di antara min 7 sampai 3. Maka daerah ini yang akan kita uji saja. Kenapa kita ambil 0? Karena ketika kita substitusi mudah kalau 0. Jadi, ambil X sama dengan 0. Uji di soal. Nah, X0 ini kita substitusi ke soalnya. Ke soal. Jadi, setiap X yang ada di soalnya ini, kita ganti dengan 0. Otomatis ini pasti 0 ya. Kan 0 kali 0 pasti 0. 4 kali 0 juga pasti 0. Sehingga tersisa min 21 itu tersisa kesimpulannya min 21 itu kurang dari 0. Perhatikan pernyataan ini. Pernyataan ini benar atau salah? Min 21 itu kurang dari 0. Benar atau salah? Ternyata min 21 ini benar ya, kurang dari 0. Karena dia benar, pernyataannya bernilai benar, maka daerah yang diwakili 0 tadi kita beri tanda positif. Kita beri tanda positif. Sampai di mana? Sampai di titik 3 ini. Dan sampai di titik min 7 ini. Sekarang kita perhatikan soalnya. Soalnya serangnya terbuka ya. Terbuka, berarti dia tidak penuh sampai di min 7. Nah, maka penyelesaiannya itu berada di antara min 7 sampai min 3. Otomatis sebelah kirinya ini negatif. Ini tipsnya ya. Satu saja yang sudah didapat, ciri-cirinya, maka otomatis kanan kirinya itu berlawanan ya. Kalau di tengahnya positif, pasti kanannya negatif. Kalau di sini positif, pasti tengahnya negatif. Seperti itu, selang-seling. Itu tipsnya. Maka sekarang langkah selanjutnya adalah, langkah keempat itu menulis kesimpulan. Kesimpulannya caranya menulisnya seperti ini. Penyelesaiannya kan di antara min 7 sampai 3, maka X-nya itu kita taruh di tengah. X-nya taruh di tengah, kemudian min 7 ditaruh di sebelah kiri, kemudian 3-nya taruh sebelah kanan. Nah, sekarang tinggal kita pikirkan tanda pertidaksamaannya. Kalau di sebelah kanannya min 7 itu berarti lebih besar atau lebih kecil? 0 ini dengan min 7 ini apa? 0 ini lebih besar dari min 7 kan? Karena lebih besar maka tanda pertidaksamaannya seperti ini. X lebih besar dari min 7. Nah, kemudian di kirinya 3. Berarti kurang dari ya. 0 ini kan kurang dari 3. Maka
Kita kasih tanda seperti ini, kurang dari. X kurang dari 3. Nah, inilah penyelesaiannya. Mudah kan sahabat matematika? Makanya sesuai X-nya itu lebih besar dari min 7 dan kurang dari min 3. Maka yang benar yang C, sahabat matematika ya. Yang C. Baik, mudah ya sahabat matematika. Kita lanjut ke latihan soal yang berikutnya. Iya. Di soal ada 3 min 3x kuadrat min 3x kuadrat min 3x kuadrat tambah 4x min 8 itu lebih besar atau sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya berapa gitu. Langkahnya sama. Yang pertama tadi kita cek sudah sesuaikah dia dengan bentuk umumnya. Ruas kanannya 0, ruas kirinya bentuk anunya ya, matematikanya. Ternyata sudah sesuai dengan bentuk umumnya. Kalau sudah sesuai bentuk umumnya, langsung ke langkah berikutnya adalah mencari pembuat 0. Mencari pembuat nolnya. Pembuat 0. Nah, maka min 3x kuadrat tambah 14x kurang dari 8 itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, caranya seperti apa kalau bentuknya A-nya ini lebih dari 1 ya? Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut mengenai cara pemfaktorannya ini untuk mencari pembuat nolnya, silahkan klik link video yang ada di sini tentang video penjelasan kesamaan kuadrat ya, seperti itu. Oke, langsung saja. Angkanya masih sama, kita buat dua faktornya. Mendingan 0, kemudian ada min 3, berarti kita pergi dengan min 3 nanti. Kalau di sini min 3, pasti di sini juga min 3, di min 3x, di sini juga min 3x. Seperti itu. Kemudian tinggal kita pikirkan tandanya di sini berapa. Nah, untuk mencatatkan angka di sini, maka faktor dari min 3 kali min 8. Min 3 kali min 8 itu berapa? Min 3 kali min 8, itu sama dengan 24. Faktor dari 24 itu apa semua? 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 3 kali 8 ya, 3 kali 8. Kemudian 24 itu 4 kali 6 ya. Kemudian berapa lagi? 4 kali 6, 6 kali 4. Dan otomatis kembali ke atas lagi ya. Nah, dari faktor-faktor ini yang memungkinkan kalau dijumlahkan dapat 14 itu yang mana? Yang memungkinkan ketika dijumlahkan itu dapat 14 itu yang ini. 2 dengan 12. 2 kali 12 kan 24 ya. Maka otomatis di sini 2, di sini 12. Atau sebaliknya juga boleh. Tandanya positif ya. Karena dijumlahkan dapatnya 14. Positif 22. Positif 22. Baik. Jadi kita mendapatkan faktor 3x. Nah, ada dua faktornya. Min 3x tambah 2 dikali dengan min 3x tambah 12. Yang mana yang saling membagi? Ternyata yang saling membagi yang ini ya. Yang ini saling membagi dan yang ini. Yang ini tidak bisa saling membagi yang satunya. Min 3x tambah 2. Min 3x dibagi min 3 kan dapatnya x ya. Kemudian 12 dibagi min 3 itu dapatnya min 4. Nah, cocok kan? Sama dengan 0. Sehingga faktornya ada 2. Min 3x tambah 2 dikali x min 4. Sehingga kita mendapatkan pembuat nolnya itu min 3x tambah 2 sama dengan 0. Atau min x min 4 itu sama dengan 0. Maka pembuat nolnya min 3x sama dengan min 2. X sama dengan min 2 per min 3. X sama dengan min 2 per 3. Kemudian yang ini X sama dengan 4. Kita mempunyai dua pembuat 0. Sekarang tinggal kita uji di garis bilangan. Langkah kedua sudah kita dapatkan pembuat nolnya. Langkah ketiga kita cari uji garis bilangan. Uji di garis bilangan. Ya. Misalkan ini 0. Di sini 4. Ini min 2 per 3. Min 2 per 3. Oh sorry. Positif ya, sahabat matematika. Min dibagi min. Berarti 2 per 3. Saya hapus dulu.
Pembuat 0 tadi di sini X sama dengan 2/3. Yang kita uji di garis bilangan. Kan di sini 0, dan di sini 2/3 itu kan belum 1 ya. Ini 4. Jadi ada 3 daerah yang terbatasi oleh X pembuat 0. Obatnya ada 3 daerah yang terbentuk ya. Daerah yang pertama itu daerah di kirinya 2/3. Kemudian daerah yang di tengah-tengah sini, daerah yang di kanannya 4. Kita belum tahu daerah mana yang menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan min 3x kuadrat tambah 14x min 8 tadi. Nah, untuk mengetahui daerah mana menjadi penyelesaian, maka kita lakukan uji titik ya. Uji titik ini kita mengambil sebuah titik yang ada di garis bilangan untuk mewakili daerah tersebut. Tipsnya, ambil daerah yang ada nolnya. Daerah yang ada nolnya adalah daerah yang di kirinya min 2, di kirinya 2/3. Nah, maka ambil X ya. Ambil X sama dengan 0. Substitusi ke sini. Ya. Ketika kita substitusi, yang ada X-nya pasti 0. Karena semua bilangan dikalikan 0 pasti 0 ya. Ini pasti 0. Ini juga pasti 0. Nah, kita mendapatkan kesimpulan terakhir, min 8 itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini benar atau salah? Saya ulang, min 8 lebih besar atau sama dengan 0. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah ya. Ini salah kesimpulannya. Karena min 8 itu kurang dari 0 harusnya, tapi di sini lebih besar dari 0. Maka karena setelah kita uji titik, kita substitusikan X sama dengan 0 itu kesimpulan terakhirnya bernilai salah, maka kita kasih tanda negatif. Negatif sampai di 2/3. Ini bulat ya karena pakai sama dengan ya, penuh ya. Negatif. Setelah negatif, maka positif. Ini sudah tips ya, trik cara cepatnya seperti itu. Sampai di batas ini juga bulatannya penuh, maka sebelahnya lagi di sebelah batas pasti negatif. Itu selang-seling. Kalau ada batas lagi di sini, pasti setelah batas juga positif. Karena kebetulan tidak ada batas lagi, maka tetap negatif sampai seterusnya ya. Yang menjadi penyelesaian adalah yang bertanda positif, yaitu daerah antara 2/3 sampai 4. Nah, langkah terakhir adalah menulis kesimpulannya, atau menulis interval penyelesaiannya. Langkahnya masih sama, X taruh di tengah, X-nya taruh di tengah, kemudian min 2/3, kemudian 4 di sebelah kanan. Nah, sekarang tinggal tanda pertidaksamaannya. Kalau di kanannya 2/3 berarti itu lebih dari, kalau di kirinya 4 itu berarti kurang dari. Nah, inilah dia bentuk penyelesaiannya, interval penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya itu X lebih besar dari 2/3 dan X itu kurang dari 4. Yang sesuai dengan interval yang kita dapatkan itu yang option yang mana? Option yang B. Jadi seperti itu sahabat matematika ya, cukup mudah. Silahkan mencoba dengan bentuk-bentuk soal yang lain di rumah masing-masing. Jangan lupa tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat matematika. Jumpa kembali bersama Mas Yan. Pada video kali ini Mas Yan mau membahas tentang pertidaksamaan rasional. Jadi kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional. Materi yang berada di kelas 10 pada matematika wajib ya sahabat matematika. Simak terus videonya dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Dan jika sahabat semua berkenan untuk membagikan kepada teman-teman kalian, akan sangat bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Baik sahabat matematika, kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama yaitu tentang bentuk umum pertidaksamaan rasional. Jadi bentuk umum pertidaksamaan rasional itu yang pertama bentuknya adalah fx per gx kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian fx per gx itu kurang dari 0. Dan fx per gx lebih dari 0 atau fx per gx lebih besar sama dengan 0. Dengan fx-nya ini merupakan fungsi pembilang. Yang ini yang di atas ini disebut dengan fungsi pembilang, dan gx yang ini, gx itu disebut dengan fungsi penyebut. Contoh dari pertidaksamaan rasional itu contohnya seperti ini. Misalkan
2x tambah 3 per 4x tambah 7 itu kurang dari 5 bahkan. Atau 2x tambah 1 per x min 5 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini bentuk-bentuk atau contoh dari bentuk pertidaksamaan rasional. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk pertidaksamaan rasional? Saya sudah mencoba menyusunnya secara teoritis bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Yang pertama, kita buat dulu ruas kanan dari pertidaksamaan rasional menjadi 0 ya. Maksudnya itu seperti ini. Kalau bentuknya masih seperti ini, yang pertama ini, contoh yang ke-1 ini kan ruas kanannya belum 0 ya, masih ada angka 5, maka diubah dulu menjadi supaya menjadi 0. Caranya berarti 5 ini pindah ke ruas kiri, atau secara teoritis kalimat matematikanya adalah ruas kanan ini saya jumlah dengan negatif 5 supaya dia menjadi 0 habis, maka kalau di ruas kiri kanan saya jumlah dengan negatif 5, maka sebelah sini juga sejumlah dengan negatif 5. Maka 2x tambah 3 per 4x tambah 7 kurang min 5 atau min 5 kurang dari 0. Seperti itu. Ruas kanannya menjadi 0 kan? Ini ruas kanannya. Seperti itu. Kemudian buatlah ruas kiri pertidaksamaan rasional menjadi bentuk pecahan. Jadi diubah. Jadi kita usahakan ruas kirinya yang ini bentuknya seperti pecahan. Pecahan A per B. Ada pembilang, ada penyebut. 2x tambah 3 ini disebut fungsi pembilangnya. Fungsi pembilang. 4x min 7-nya ini fungsi penyebut. Seperti itu sahabat matematika. Ya. Kemudian, tentukan nilai-nilai yang membuat pembilang bernilai 0 dan penyebut bernilai 0. Ini artinya itu sama seperti pada pertidaksamaan kuadrat tadi ya. Mencari pembuat 0. Pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Itu. Kemudian setelah itu uji garis bilangan yang kelima ini, kalimat singkatnya ini uji garis bilangan. Garis bilangan. Nah, kemudian langkah yang keenam ini kalimat sederhananya kalau disingkat menjadi menyimpulkan atau menulis penyelesaiannya, menulis solusi atau interval penyelesaiannya, seperti itu. Untuk lebih memahami dan mengerti cara-cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional, simak video penyelesaian soal pertidaksamaan rasional berikut. Ya, latihan soalnya sudah ada. Latihan soal ini saya ambil dari buku Erlangga ya. Buku dari penerbit Erlangga, kurikulum 2013 ya, kelompok matematika wajib. Saya capture di sana, merupakan buku yang biasa saya gunakan untuk mengajar. Seperti itu. Langsung ke soalnya. Pertidaksamaan 2x tambah 7 per x min 1 kurang dari atau sama dengan 1. Dipenuhi oleh titik-titik. Artinya dipenuhi itu, artinya kita diminta untuk menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Maka, langkah yang pertama adalah kita ubah dulu bentuk ini 2x tambah 7 x dibagi x min 1 kurang dari sama dengan 1 ini ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya kan tadi fx per gx itu kurang dari atau sama dengan 0. Maka ini kita ubah ruasannya menjadi 0. Maka langkahnya 2x tambah 7 dibagi dengan x min 1 kurang dari atau sama dengan 1. Kita hilangkan min 1-nya dan cara pindah ruas juga boleh istilahnya. Sampai 0, maka 2x tambah 7 per x min 1 dikurang 1. Kurang dari atau sama dengan 0. Kan ini bentuknya pecahan, ini bilangan bulat, maka harus samakan penyebut. Maka kalau menyamakan penyebut ini menjadi 2x tambah 7 per x min 1 dikurang
X min 1, X min 1. Kurang dari sama dengan 0. Seperti itu kan, sahabat matematika? Sudah sama penyebutnya, yang ini. Sudah sama yang ini. Ini juga sudah sama kan? Sudah sama. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan atau kurangkan. Oke. Hingga saya tulis saja menjadi 1. X min 1. Kemudian 2X tambah 7 dikurang. Dalam kurung kan masih ada X min 1. Kurang dari itu sama dengan 0. Hingga kita jabarkan 2X dikurang X ya. 2X dikurang X berarti sisa X ya. Kemudian 7 dikurang min 1. 7 dikurang min 1. Maka min dengan min jadi positif kan? Jadi 8. Di X tambah 8. Penyebutnya tetap X min 1. Yang dari atau sama dengan 0. Nah, ini sudah menjadi sama seperti bentuk umum. Bentuk umum yang ini tadi. Sudah sama. Ini fx, ini gx. Nah, maka langkah yang kedua, ini langkah yang satu. Ya. Langkah kedua adalah mencari pembuat 0. Nah, maka X tambah 8 itu sama dengan 0, maka X sama dengan berapa, sahabat matematika? Min 8. Kemudian, penyebut itu kan tidak boleh 0 ya, maka pembuat 0 selanjutnya adalah X sama dengan 1 ya. Ini didapat dari X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Ini pembuat 0-nya. Kemudian, syarat ya, kita mencari syaratnya. Karena ini penyebutku tidak boleh 0, maka X itu harus lebih besar atau sama dengan 1. Ya. Atau X ini tidak boleh sama dengan 1. Kalau X-nya 1 kan 0, penyebut itu nggak boleh 0 saja. Kita sudah punya dapat pembuat 0-nya seperti ini. Sekarang tinggal kita uji di garis bilangan. Di garis bilangan. Ya oke, sahabat matematika. Uji di garis bilangan. Kita punya 1. Ya, sahabat matematika. 0 taruh di sinilah. 0. Kita punya 1. Kemudian min 8 di sini. Min 8. Jadi kita memiliki 3 daerah yang terjadi akibat adanya batas dari titik min 8 dan titik 0 ya. Daerah yang di tengah yang dibatasi oleh min 8 sampai 1. Kemudian daerah yang di kanannya. Dan daerah yang di kirinya min 8. Kita belum tahu daerah mana yang menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 7, x min 1 kurang dari 1 ini. Maka langkahnya sama seperti menyelesaikan persamaan kuadrat. Ambil x sama dengan 0 untuk diuji. Kenapa saya ambil X sama dengan 0? Supaya mudah melakukan substitusi. X sama dengan 0 ini mewakili daerah yang mana? Mewakili daerah yang berada dibatasi oleh min 8 sampai 1. Dibatasi ini kan batas kan? Intervalnya kan? Interval. Kita lihat tanda pertidaksamaannya pakai ada sama dengannya, maka full ya. Full. Tutup dia. Oke. Kita lihat. X0, kita substitusi X sama dengan 0 ini ke pertidaksamaannya. Berarti yang ada X-nya selalu pasti 0 ya. 2 kali 0, 0. Ini 0. Jadi tersisa 7 per min 1. 7 per min 1. Kurang dari atau sama dengan 1. Jadi kesimpulannya min 7 itu kurang dari atau sama dengan 1. Ini benar atau salah, sahabat matematika? Min 7 itu kurang dari atau sama dengan min 1. Benar ya, dia kurang dari ya. Maka kita kasih tanda positif kalau pernyataannya benar. Nah, memang benar min 7 itu kurang dari 1.
Sehingga kesimpulannya dia benar, kalau benar kita kasih tanda positif. Sampai di mana tanda ini? Sampai di batasnya 1 dan batasnya sama dengan min 8. Kita lihat, tadi kita punya batas bahwa X-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Sehingga kalau tidak boleh sama dengan 1, di sini tidak penuh ya sahabat matematika ya. Tidak penuh. Di sini selangnya terbuka. Selangnya terbuka. Ini selangnya terbuka. Selangnya terbuka. Ini terbuka 1 ya. Buka selangnya. Pas di sini ini negatif, di sini negatif, di sini negatif. Ini juga negatif, negatif, negatif. Yang menjadi penyelesaiannya adalah yang bertanda positif. Oke, sudah kita lakukan uji. Sekarang kita tinggal menulis intervalnya atau kesimpulannya. X-nya tadi kan tidak boleh sama dengan 1, maka dia terbuka. Sehingga X yang kita taruh di tengah. Kalau di kanannya min 8 itu berarti lebih dari, pakai sama dengan, lebih dari sama dengan. Karena min 8-nya masuk. Min 8 dan kurang dari. Pakai sama dengan atau tidak? Tidak ya, karena kalau pakai sama dengan satunya masuk. Sedangkan tadi ada batasnya X tidak boleh sama dengan 1. Batas dari penyebutnya ya. Nah, sehingga X kurang dari 1. Nah, inilah yang menjadi interval penyelesaiannya. Kalau kita tulis secara rapi berarti X-nya itu lebih besar atau sama dengan min 8 dan kurang dari 1. Yang sesuai dengan bentuk ini adalah yang option yang mana? Yang A ya, yang A. X-nya lebih besar dari min 8, X-nya ini kurang dari 1. Jadi seperti itu cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Bagaimana sahabat matematika? Cukup mudah kan? Kalau cukup mudah, kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nilai X yang memenuhi 5X min 1 per X tambah 2 lebih besar atau sama dengan 1 itu berapa? Maka bentuknya kan belum sama seperti bentuk persamaan umum kan. Bentuk persamaan umum kan begini. Fx per Gx lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini belum sama dengan 0. Maka kita ubah dulu. Kita ubah. Ubah caranya 5X min 1 per X tambah 2 itu lebih besar atau sama dengan 1. Gitu ya sahabat matematika. Sehingga 5X min 1 per X tambah 2 dikurang 1 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kita jabarkan bentuknya kan penjumlahan dengan bilangan bulat dan pecahan ya jadinya kan. Jadi 5X min 1 X tambah 2 kita samakan penyebut dikurang X tambah 2 X tambah 2. Kita kasih tanda kurung. Iya. Lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan. Sudah sama penyebutnya. X tambah 2, X tambah 2. Oke. 5X dikurang X. Jadi sisanya 4X. Betul tidak? 5X dikurang X. Jadi 4X. Kemudian min 1 dikurang 2. Dapatnya min 3. Benar atau salah? Nah, kan min 1 nih. Min 1. Kemudian dikurang. Nih tandanya dikurang. Tandanya 2. Jadi min 3. Oke. Penyebutnya tetap X tambah 2. Lebih besar atau sama dengan 0. Yang ini saya kasih kotak warna biru ya. Biar gampang. Bentuk yang ini kan sudah bentuk sama dengan bentuk umumnya. Nah, kalau sudah sama dengan bentuk umumnya, ini adalah mencari pembuat nolnya. Pembuat nol yang pertama adalah 4X min 3 itu sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan 4X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 4. Kemudian, pembuat nol yang kedua adalah batasnya ini, syaratnya. Agar fungsinya terdefinisi, maka syaratnya X
tambah 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X itu tidak boleh sama dengan 2-nya pindah kanan jadi min 2. Ini syarat atau batas yang kedua. Ini batas yang ke-1. Oke. Langkah selanjutnya setelah ada membuat 0, ada batas, adalah uji garis bilangan. Uji garis bilangan. Iya. Saya kasih 0 di sini. 3/4 itu belum sampai 1 ya. Di sini 3/4. Kemudian min 2. Saya kasih di sini. Min 2. Iya. Garis bilangannya. Oke. Akibat batas dari min 2 dan 3/4 itu, maka garis bilangnya terbagi menjadi 3 daerah ya. Daerah yang berada di kirinya min 2, nih, kirinya min 2. Kemudian daerah yang berada di tengah-tengah antara min 2 sampai 3/4. Kemudian daerah yang ketiga adalah di kanannya 3/4 ini. Kita belum tahu daerah mana yang penyelesaiannya. Tipsnya lagi-lagi ambil X sama dengan 0. Iya, untuk diuji apakah X sama dengan 0 itu merupakan penyelesaian. Dan ternyata X sama dengan 0 itu mewakili daerah yang di tengah-tengah. Daerah di antara min 2 sampai 3/4. Loh, kenapa kita nggak ambil 1 yang di bagian sini? Boleh saja ambil 1, tapi nanti pada saat kita menguji substitusinya lama kan? 1, 5 kali 1 dan sebagainya. Kalau kita ambil 0 kan langsung saja. Yang ada 0, X-nya pasti 0 ya. Oke, langsung kita uji. X sama dengan 0, substitusi ke pertidaksamaannya. Sehingga yang ada X-nya pasti akan jadi 0. 5 kali 0, 0. Ini juga 0. Tersisa menjadi min 1 dibagi 2. Lebih besar atau sama dengan 1. Min 1/2 itu lebih besar atau sama dengan 1. Perhatikan pernyataan ini. Pernyataan dari min 1/2 itu lebih besar atau sama dengan 1. Benar atau salah? Ya. Saya ulangi, min 1/2 itu lebih besar atau sama dengan 1, benar atau salah? Jawabannya adalah salah ya, sahabat matematika ya. Karena min 1/2 itu harusnya kurang dari. Nah, karena setelah kita uji tadi, kita substitusi X sama dengan 0, maka hasilnya pernyataannya menjadi salah. Maka kalau salah, daerah yang diwakili oleh 0 tadi, itu kita kasih tanda negatif. Negatif, negatif, negatif. Oke. Berarti kalau di tengah-tengah negatif, pasti samping ini positif. Positif, berarti di samping sini juga positif. Daerah yang menjadi penyelesaian adalah daerah yang bertanda positif, itu di kanannya 3/4, ini penyelesaiannya, dan di kirinya min 2. Ya. Langkah selanjutnya adalah menulis intervalnya. Kita lihat. Daerah mana yang tidak boleh sama dengan min 2 tadi? Berarti yang tidak boleh sama dengan min 2 ini kita kasih selang terbuka. Iya, karena tidak boleh sama dengan min 2 ya. Nah, kita tulis X-nya itu kurang dari min 2, karena dia terpisah maka pakai atau X-nya itu pakai sama dengan, karena ini juga pakai sama dengan, maka sini juga penuh sama dengan. Boleh kan 3/4 menjadi penyelesaian. Atau X itu lebih besar atau sama dengan 3/4. Ya, mudah ya. Inilah yang menjadi penyelesaian. Misalkan kesimpulan, maka ini sesuai dengan option yang X-nya kurang dari 2. Nah, antara A, B, dan C. Kemudian lebih besar dari 3/4. Nah, yang cocok adalah yang C. Begitu sahabat matematika. Cukup mudah ya. Baik sahabat matematika, kita jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Dan bagikan kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika. Jumpa kembali bersama Mas Yan. Pada video kali ini Mas Yan mau membahas tentang pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan yang dalamnya ada tanda akarnya ya. Seperti apa soal-soalnya dan penyelesaiannya. Simak terus videonya hingga selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen.
Baik sahabat matematika, kita mulai dengan bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Jadi bentuk umum pertidaksamaan rasional itu yang pertama itu akar fx kurang dari atau sama dengan c, akar fx kurang dari c, akar fx lebih dari atau sama dengan c, akar fx itu lebih dari c. Ini bilangan konstanta ya, bilangan bulat, c-nya bilangan bulat ya. Bisa juga bilangan pecahan. C-nya ini bilangan gitu. Kemudian bentuk umum yang kedua, akar fx kurang dari atau sama dengan akar gx, akar fx kurang dari akar gx, akar fx lebih dari atau sama dengan akar gx, akar dari fx lebih dari atau sama dengan lebih dari akar dari gx. Gx-nya ini fungsi ya, fungsi. Ini bentuk umum yang ketiga itu akar fx kurang dari atau sama dengan gx. Gx ini fungsi. Begitu seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Akar dari 3x tambah 2 lebih dari 4. Nah, misalkan seperti itu. Pertidaksamaan. Bisa juga akar dari x tambah 2 yang lebih besar atau sama dengan akar dari x tambah 16. Ini juga boleh, ini juga pertidaksamaan irasional ya, bentuk akar. Pertidaksamaan yang bentuk akar. Atau contoh yang ini boleh juga akar misalkan 3x tambah 1 kurang dari atau sama dengan x tambah 5, boleh. Ini juga bentuk pertidaksamaan irasional seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk pertidaksamaan irasional? Namun sebelum ke sana, kita ingat kembali definisi bentuk rasional ya. Kalau misalkan akar A adalah bilangan non-negatif sedemikian hingga akar A dikali akar A itu sama dengan A, maka akibatnya yang timbul yang pertama adalah jika A-nya lebih dari 0, maka akar A ini terdefinisi. Jadi kalau akar A ini, kemudian A-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka ini terdefinisi. Ada ya, ada angkanya. Ada penyelesaiannya maksudnya. Sehingga inilah yang menjadi syarat yang pertama, bahwa syarat yang pertama itu agar pertidaksamaan irasional itu terdefinisi, maka A-nya ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kalau tadi bentuk umumnya itu akar dari fx lebih dari atau sama dengan 0, maka fx-nya ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini bentuk-bentuk syarat yang pertama untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Kemudian akar A-nya ini tidak boleh kurang dari 0. Kalau A-nya ini kurang dari 0, itu tidak terdefinisi. Sehingga tadi muncul syarat A-nya ini harus lebih besar dari 0, seperti itu. Kemudian akar A ini itu tidak pernah negatif. Akar A itu selalu lebih besar atau sama dengan 0, seperti itu. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Langkahnya masih sama seperti bentuk-bentuk yang lain, yaitu kita mengubah pertidaksamaan irasional ini menjadi bentuk umum dulu. Ruas kirinya itu berbentuk akar. Bentuk umum kan tadi contohnya begini. Contohnya akar fx dari ini kan tadi bentuk umumnya, maka ini ruas kirinya, ini ruas kanannya, maka diusahakan diubah dulu menjadi bentuk umumnya gitu. Kemudian kita menentukan syarat-syarat pertidaksamaan. Syarat-syarat pertidaksamaan ini yang timbul akibat definisi dari bilangan yang ada di bawah tanda akar tadi ya, yang akar A tadi. Kemudian menggambar di garis bilangan. Nah, dari syarat-syarat yang ada di bagian B ini, yang kedua ini, nanti akan timbul berbagai lebih dari satu syarat ya, lebih dari satu interval. Nah, dari lebih dari satu interval nanti kita akan mencari irisannya yang menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan. Maka kita perlu menggambar garis bilangan untuk melihat irisannya dalam menyimpulkan. Begitu sahabat matematika. Nah, langsung saja kita ke latihan soalnya, contohnya agar lebih paham dan mengerti bagaimana proses-proses menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Ya, contoh yang pertama yaitu contoh yang bentuknya sama seperti ini, sahabat matematika, yang bentuk yang pertama ya. Ini.
akar fx kurang dari atau sama dengan c. Iya, tapi dia tidak pakai sama dengan. Maka kita mulai dengan akar x min 3 itu kurang dari 2. Nah, seperti itu. Maka, menurut definisi kan, menurut definisi, agar ini terdefinisi, agar akar x min 3 terdefinisi, kalau lebih singkatnya ada, agar akar x min 3 ini ada, maka syarat yang pertama kan adalah x min 3 harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini syarat yang pertama. Oke. Dan sehingga kita bisa mendapatkan x-nya itu lebih besar atau sama dengan ya. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah kita menyelesaikan ketidaksamaannya dengan cara menghilangkan tanda akarnya. Kan begini, akar x min 3 lebih kurang dari 2. Nah, ini kita kuadratkan supaya hilang akarnya. Jadi kalau dikuadratkan ini habis, akarnya hilang kan, jadi x min 3 kurang dari 2 pangkat 2 itu kan 4. Ini kita bisa menyelesaikan x-nya itu kurang dari 4 ditambah 3. 4, 3-nya ke sini kan, 4 tambah 3, jadi x-nya itu kurang dari. Nah, ini syarat atau batas yang kedua. Nah, kita sudah memiliki dua batas ya, atau dua syarat agar kedeksamanya itu ada atau terdefinisi. Langkah pertama tadi, ubah ke bentuk umum ya, sudah. Kemudian menentukan syaratnya yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menggambar di garis bilangan. Langkah yang ketiga adalah gambar di garis bilangan. Oke. Kita gambar di garis bilangan. Syarat yang pertama itu x-nya itu harus lebih besar. Kan di sini 0. 0. Ini 3. X-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 3. Maka bulatnya penuh ya, karena P sama dengan lebih besar atau sama dengan 3. Maka dia ke arah sana. Nah, ini penyelesaian. Kemudian, syarat yang kedua. Saya pakai warna lain supaya kelihatan. Syarat yang kedua ini, X-nya ini harus kurang dari 7 ya. X-nya kurang dari 7. Kalau di sini 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan 7 di sini. 7 ya. 7. X kurang dari 7. Kurang dari itu berarti ke kiri ya. Kiri. Ini garis lurus ke kiri. Ke kiri. Nah. Jadi yang kurang dari 7 itu juga merupakan penyelesaian. Nah, setelah kita menulis di gambar garis bilangan, kita gambar garis bilangan, kita akan mendapatkan irisan ya. Irisan itu daerah yang diarsir 2 kali atau yang dilewati tanda panah 2 kali. Maka yang dilewati tanda panah 2 kali itu kan mulai dari 3 sini, 3 sini sama dengan 7 sini ya. Maka penyelesaiannya antara 3 sampai 7. Tinggal langkah yang keempat adalah menyimpulkan atau menulis intervalnya. Maka intervalnya kalau dia selang tertutup, ini kan tertutup 3-nya, maka tulis X-nya ini lebih besar kan di kanannya 3 atau sama dengan 3. Kenapa pakai sama dengan? Tadi ada batasnya ini kan. Nah, sama dengan X lebih besar atau sama dengan 3 dan kurang dari min 7. Kurang dari 7. Nah, ini intervalnya. Jadi kesimpulannya, penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya itu lebih besar dari sama dengan 3, dan X-nya itu kurang dari 2. Nah, seperti itu sahabat matematika. Mudah ya, gampang ya. Oke. Sekarang kita coba menyelesaikan bentuk yang kedua.
bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini ruas kiri maupun ruas kanannya itu menggunakan bentuk akar ya, bentuk irasional. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kerjakan bersama-sama. Kita tulis dulu soalnya. Akar x min x, akar x min 1 lebih besar dari akar dari 3 min x. Nah, ini kan sudah sama bentuknya ya, bentuk umumnya sudah sama dengan yang bentuk umum yang ini. Ruas kiri, ruas kanannya bentuknya irasional, sudah sama ya. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan syarat-syaratnya akibat dari bentuk irasional ini. Syarat yang pertama, agar akar x min 1 itu ada, maka syarat yang pertama, ini kan harus lebih besar dari 0 ya. X min 1 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini syarat yang pertama. Akibatnya, kita mendapatkan x itu lebih besar atau sama dengan 1. Betul? Iya. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua itu 3 juga min x ini juga harus lebih besar atau sama dengan 0 supaya terdefinisi atau ada nilainya. Maka akibatnya kita mendapatkan min x itu lebih besar atau sama dengan min 3. Maka kedua ruas kita kalikan negatif, tanda petik samaannya berubah menjadi x ini kurang dari atau sama dengan 3. Kita sudah dapatkan batasnya 2 ya. Selanjutnya, kita akan mencari penyelesaiannya. 3 adalah pembuat nolnya atau penyelesaiannya. Kita kuadratkan keduanya. Akar x min 1 lebih besar dari akar 3 min x, ini keduanya kita kuadratkan. Ketika kita kuadratkan keduanya, tanda akarnya hilang kan, sehingga yang tersisa adalah x min 1 lebih besar dari 3 min x. Kita kelompokkan variabel x dengan variabel x sehingga x-nya yang sebelah kanan dipindah ke kiri menjadi x ditambah x, itu menjadi 2x lebih besar dari 3, 1 yang di ruas kiri ini pindah ke kanan jadi tambah 1. Jadi 2x ini lebih besar dari 4. Sehingga kita mendapatkan x itu lebih besar dari 4/2. X-nya itu lebih besar dari 2. Oke, kita dapat batas yang ketiga. Dari batas yang ketiga ini akan kita gambar di garis bilangan untuk mendapatkan irisannya. Ketika mendapatkan irisannya, maka kita mudah menyimpulkannya. Jadi batas yang pertama tadi ini x lebih besar atau sama dengan 1, kemudian batas yang kedua x itu kurang dari sama dengan 3, kemudian yang kedua adalah x lebih besar dari 2. Oke, kita gambar di garis bilangan. Baik, sekarang kita gambar di garis bilangan. Kita cek. Gambar garis bilangan agak jelek. Terus di bawahnya sini ya. Kita mulai dari di sini ada 0. 0. Kemudian batas yang pertama itu x-nya itu lebih besar dari 1. Misalkan 1 di sini. Ini 1. Lebih besar itu kan berarti ke kanan. Ada sama dengannya berarti buatannya penuh. Ke kanan. Kanan. Nah, kemudian x-nya itu kurang dari atau sama dengan 3. Di sini 2, di sini 3 lah. Ini 3. Kurang dari itu berarti ke kiri, berarti ke atas, ke kiri. Ya. Oke. Kemudian batas yang ketiga itu x-nya lebih besar atau sama dengan 2. 2 itu di sini misalkan. Nah, saya ganti warna filenya yang kedua dengan warna yang agak terang. Lebih besar dari 2 ke kanan. Iya. Dari gambar garis bilangan yang sudah kelihatan, kira-kira
daerah yang mendapatkan arsiran lebih banyak yang menjadi iring itu yang mana? Itu daerah yang dibatasi oleh 2 ini dan 3 ini kan. Nah, intervalnya di sini. Ini, interval 2 sampai 3. Itulah daerah yang menjadi penyelesaiannya karena semua dilewati oleh garis bilangan yang menjadi batas-batas tadi ya. Oke. Sekarang tinggal kita menuliskan intervalnya. Berarti X-nya kita taruh di tengah. Kalau di kanannya 2 itu berarti lebih besar dari 2, pakai sama dengan atau tidak? Tidak ya, karena batasnya ini tidak pakai sama dengan. Nih. Kemudian kalau di kirinya 3 itu berarti kurang dari 3. Pakai sama dengan atau tidak? Kita cek syaratnya. Syaratnya pakai sama dengan, maka di sini pakai sama dengan. Nah, inilah dia interval penyelesaian dari pertidaksamaan akar X min 1 lebih besar dari akar 3 min X. Nah, inilah penyelesaiannya. Cukup mudah ya sahabat matematika. Untuk soal yang kecil, silahkan latihan di rumah coret-coret. Kalau sudah dapat jawabannya, silahkan komen di halaman komen. Dan jangan lupa klik subscribe dan like. Terima kasih sudah melihat video ini. Silahkan berbagi kepada teman-temannya agar teman-temannya juga mendapatkan penjelasan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.